Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Zulkifli, Umal Hoiria, Vita Sari Safiro, dan Suci Lestari Nadia Diningsi. Di sini kami akan menerangkan mengenai lembaga keuangan syariah, yaitu Koperasi Syariah. Materi 1, definisi dan landasan Al-Quran Hadis. Definisi Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim yang diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab penyempurna kitab lainnya. Di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Al-Quran yang wajib diyakini kebenarannya. Secara harfiah, Al-Quran memiliki arti sebagai bacaan yang sempurna. Menurut Quraisy Shihab, kata Al-Quran merupakan nama yang sangat tepat yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca ribuan tahun yang lalu dapat menandingi Al-Quran. Filosofis kegiatan BMT terdapat dalam beberapa surat di dalam Al-Quran dan hadis, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 275, surat Al-Baqarah ayat 279, surat At-Taubah ayat 103, hadis riwayat Muslim nomor 2971, hadis riwayat Bukhari nomor 6525. Selain landasan filosofis yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, BMT dikepung oleh beberapa peraturan yang menaunginya sesuai dengan bentuk badan hukum BMT itu sendiri. Selain beroperasi sebagai lembaga keuangan yang memberi jasa keuangan berupa penitipan, investasi, dan pembiayaan, BMT memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu mengenai nilai sosial atau kegiatan non-profit. Materi yang kedua yaitu mengenai produk-produk lembaga koperasi syariah. Produk-produk koperasi syariah di sini ada dua macam. Yang pertama, produk pengumpulan dana BMT atau LKMS, dan yang kedua yaitu produk penyaluran dana. Pertama, kita akan membahas mengenai produk pengumpulan dana BMT atau LKMS. Adapun akad yang ada di dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Simpanan yang berakad wadiah juga ada dua, wadiah amanah dan wadiah yadomah. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam simpanan dengan akad mudharabah. Ada simpanan berguna, simpanan hari raya, simpanan akikoh, simpanan walimah, simpanan ziarah, deposito, dan yang terakhir simpanan pendidikan. Lanjut ke pembahasan kedua yaitu produk penyaluran dana. Pinjaman dana atau penyaluran dana kepada anggota disebut juga dengan pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh BMT atau LKMS kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan dari anggotanya. Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT atau LKMS yang kesemuanya itu mengacu pada dua jenis akad, yaitu akad syirkah dan akad jual beli. Di antara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan antara lain yaitu yang pertama pembiayaan bai'u bitoman ajil, yang kedua pembiayaan murabahah, yang ketiga pembiayaan mudharabah, yang keempat pembiayaan musyarakah, dan yang terakhir yaitu pembiayaan al-qardul hasan. Materi yang ketiga, operasional lembaga. Konsep utama operasional dari koperasi syariah adalah menggunakan akad syirkah muadhofah, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dengan bobot yang sama pula. Selanjutnya, prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah. Ada 4. Yang pertama adalah ta'awun.
Ta'awun menurut bahasa adalah tolong-menolong. Sedangkan menurut istilah, pengertian ta'awun adalah prinsip saling membantu sesama dan meningkatkan taraf hidup yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Contoh penerapan prinsip ta'awun pada LKS adalah akad tabarru pada produk pembiayaan bank syariah dan skema tahun yang digunakan pada asuransi sehingga pemegang polis dapat memperoleh asuransi syariah. Selanjutnya yang kedua adalah tijaroh. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yang kedua tidak lepas dari karakteristik lembaga keuangan syariah atau LKS sebagai entitas bisnis yang bertujuan mencari keuntungan. Contoh penggunaan prinsip tijaroh adalah digunakannya akad tijari seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan akad ijaroh dalam produk-produk LKS. Selanjutnya yang ketiga, menghindari ihtinas. Ihtinas adalah upaya untuk menahan uang atau dana supaya tidak berputar sehingga uang tersebut dibiarkan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat pada masyarakat. Perilaku ihtinas tidak dibenarkan dalam Islam karena menyebabkan berkurangnya sumber dana untuk kegiatan ekonomi produktif. Hal tersebut dapat menyebabkan terhentinya kegiatan ekonomi. Oke, yang terakhir adalah larangan riba. Lembaga keuangan konvensional sangat dekat dengan transaksi ribawi, sehingga ulama berpendapat bahwa terlarang bertransaksi dengan lembaga keuangan. Meskipun ada juga beberapa alasan para ulama yang memperbolehkan bank konvensional. Misalnya pada produk KPR. Alih-alih menggunakan KPR bank konvensional, masyarakat dapat beralih menggunakan KPR bank syariah yang didukung oleh setidaknya 5 fatwa MUI tentang KPR rumah. Materi keempat, istilah-istilah penting terkait lembaga. Aqidain atau orang yang berakad yaitu orang yang melakukan transaksi kontrak. Sohibul mal atau investor yaitu orang yang melakukan transaksi kontrak. Mudharib atau penerima modal yaitu orang yang bertugas untuk mengelola modal atau dana dari sohibul mal. Mudharabah yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Nisbah yaitu suatu persentase pembagian keuntungan antara pihak dalam akad bagi hasil. Wadiah yaitu suatu titipan dari satu pihak ke pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Wakalah yaitu suatu proses pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama yang diberikan kepada pihak kedua yang bertujuan untuk diwakilkan. Kafalah yaitu suatu jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Hawalah merupakan proses pemindahan kewajiban membayar hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak yang berhutang lainnya. Rahan yaitu suatu proses dalam menahan salah satu harga pihak yang menjamin atas pinjaman yang diterimanya atau bisa juga disebut sebagai gadai. Dewan Pengawas Syariah yaitu dewan yang bertugas untuk mengawasi kegiatan koperasi syariah agar berjalan sesuai syariah dan tidak melanggar prinsip syariah. Istisna yaitu suatu transaksi barang yang dimana pembayarannya dilakukan secara berangsur yang sudah disepakati kemudian penerimaan barang diserahkan di kemudian hari.